Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali saudara. Masih menemani Anda di layar kaca TV Peduli untuk Talk Show. Hari ini saya Ika Merdeka Sari. Bagaimana puasanya? Insya Allah lancar ya. Dan kalau mungkin ada yang saat ini sedang sakit, sedang tidak enak badan, semoga bisa segera pulih dan kembali menjalankan ibadah Ramadan dan aktivitas seperti biasa. Dan saudara, temanya menarik hari ini karena kita memperingati Hari Bumi Internasional tahun 2021. Dan selaras dengan tagline atau peringatan Hari Bumi Internasional, hari ini di studio telah hadir di studio bersama saya kira sudah tidak asing lagi di layar kaca pemirsa di rumah, tokoh masyarakat pemerhati lingkungan hidup. Ada Bapak Haji Batiar Syarifuddin. Selamat pagi Pak Haji, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasa hari ini? Alhamdulillah lancar. Lancar. Dan temanya ini bagaimana kita semakin mengejawantahkan ya Green City atau mewujudkan Green City menuju kota industri tanpa cerobong asap berkenaan dengan Hari Bumi Internasional 2021. Langsung tanggapannya Pak Haji, silakan. Ya, terima kasih Bu Ika. Saya juga pertama-tama ingin mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa, tentunya terkhusus kepada orang-orang beriman. Kemudian yang kedua, saya juga mau sapa orang-orang yang berimun. Ya, jadi tadi orang beriman, sekarang orang berimun, yaitu tetap patuh dan taat pada protokol kesehatan, walaupun barangkali sudah melakukan vaksinasi. Karena kita ini masih dalam suasana dan keadaan pandemi COVID-19, walaupun pare-pare sama dengan background baju saya sudah hijau, tetapi prokes tetap ketat dilaksanakan. Betul. Dan yang ketiga, saya tentunya paling penting mengucapkan selamat Hari Bumi kepada seluruh masyarakat lingkungan dimanapun berada, bahwa pada hari ini, tepat tanggal 22 April 2021, 51 tahun yang lalu, kita telah menghayo-hayo masyarakat seluruh dunia sekaitan dengan persoalan pijakan kita di bumi ini. Di mana 50 tahun yang lalu itu kita sama-sama ketahui salah satu senator Amerika Serikat, Nelson, yang antusias melihat bahwa bumi kita ini kelihatannya sudah mulai sakit parah. 50 tahun yang lalu. Bayangkan hari ini 51 tahun yang lalu. Yang lalu itu 51 tahun yang lalu Gay Nelson mengatakan bahwa bumi sudah rusak parah. Bagaimana keadaan hari ini? Betul. Nah, oleh karena itu hari ini tepat sekali kita kembali mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa bumi ini tetap akan kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Ingat itu. Ya. Baik, ini kalau kita melihat kembali dengan kota Parepare ya, kota Parepare yang memang mendapat istilahnya tagline-nya kita itu adalah kota industri tanpa cerobong asap. Ini kan pasti kalau kita terjemahkan, orang yang baru ke Parepare dan mendengar itu sedikit bingung gimana caranya industri tanpa cerobong asap, dan ternyata diwujudkan, terwujud seperti itu. Kalau Pak Haji melihat kerja-kerja pemerintah, kerja-kerja masyarakat untuk bersama-sama bisa dikatakan menjelma kota Parepare menjadi benar-benar kota industri tanpa cerobong asap, apalagi di tengah pemulihan ekonomi karena pandemi. Silakan. Konsep kota industri tanpa cerobong asap, saya dapat maknai bahwa pemerintah kota di dalam melaksanakan geliat pembangunannya itu merasa memiliki sumber daya alam yang sedikit atau sumber daya alam yang terbatas. Tetapi dengan kecerdasan, dengan ketepatan dan kecepatan melakukan pembangunan dengan sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga kita harapkan infrastruktur, pembangunan infrastruktur itu bisa kita wujudkan, layanan-layanan jasa bisa kita siapkan kepada seluruh masyarakat, sehingga tentunya Parepare yang diberi brand sebagai kota industri tanpa cerobong asap itu tetap kita bisa wujudkan. Artinya pemerintah Kota Parepare melalui Bapak Wali Kota Pak A.M. Topan Pawe ini
menyatakan bahwa Parepare dengan industri terjebak asap itu adalah kita akan memberikan sebuah layanan jasa baik kepada pendidikan, kesehatan maupun kepariwisataan. Nah, sehingga saya sekali lagi memaknainya bahwa industri tanpa cerobong asap ini sangat bersinergi dengan satu konsep yang dikatakan dengan Green City, yaitu kota hijau. Kota hijau. Nah, juga Parepare dengan industri tanpa cerobong asapnya ini juga nanti pada akhirnya diwujudkan sebuah hunian kota yang layak huni. Itu yang saya bisa maknai industri kota industri tanpa cerobong asap. Oke, Ya. baik. Ini sedikit informasi kepada pemirsa di rumah dan juga Pak Aji bahwa kita hari Selasa kemarin kedatangan tim penilai dan verifikasi gitu untuk bagaimana, karena kita mendapatkan kepercayaan Pasar Sumpang Minangkabau ini menjadi salah satu pasar terbaik dan masuk dalam 9 besar pasar yang memenuhi seluruh kriteria pasar aman dan nyaman tingkat nasional. Nah, ini bagaimana Pak Aji melihat istilahnya ini sebenarnya salah satu indikator kota hijau bersih karena dia punya pasar yang aman dan nyaman. Silakan Pak Aji. Seperti tema kita hari ini, Green City untuk mewujudkan industri tanpa cerobong asap. Bahwa kehadiran pasar aman itu memang sangat terkaitan dengan bagaimana agar supaya pemerintah menghadirkan layanan, menghadirkan sebuah pembangunan infrastruktur yang melayani hak dasar masyarakat, bahwa pasar Sumpang ini kita akan upayakan, kita akan maksimalkan agar supaya betul-betul di mana seluruh warga masyarakat pasar, baik itu sebagai konsumen maupun produsen yang ada di sekitar pasar dan dalam pasar itu berperilaku ramah lingkungan. Itu sangat-sangat ada keterkaitannya. Nah, di mana di Parepare ini kita sudah ada regulasi terutama sekali dengan penggunaan sampah plastik. Itu dikendalikan. Mudah-mudahan pasar Sumpang Minangkabau ini sebagai pasar aman yang akan menuju 9 besar ya, nominasi. Sudah masuk 9 besar. Iya. Sudah masuk 9 besar dan bisa menjadi perahi untuk menjadi percontohan bahwa seperti inilah model pasar yang betul-betul ramah lingkungan. Nah, sehingga itu tadi bahwa kehadiran pasar yang aman ini, kehadiran pasar yang betul-betul masyarakatnya perilakunya itu berperilaku dengan kegiatan atau keseharian beraktivitas dengan ramah lingkungan, bisa tentunya memberi sumbangsi terhadap bumi kita ini yang betul-betul sudah sakit parah akibat beberapa hal. Terutama sekali tadi itu saya katakan bahwa sampah-sampah plastik ini kan banyak bersewarang di pasar. Kemudian juga termasuk sampah-sampah anorganik. Nah, itu semua nanti mencoba bagaimana agar supaya perilaku-perilaku masyarakat kita memulai dari Pasar Sumpang Minangkabau untuk memberikan percontohan agar supaya perilaku-perilaku untuk masyarakat lingkungan hidup itu mampu dia memperlihatkan atau mampu menjadi salah satu percontohan, sehingga nanti pada saat masyarakat luar, bukan masyarakat luar dari dari Parepare, masyarakat luar yang ada masyarakat luar pasar ini, termasuk masyarakat luar dari Parepare, kalau ada datang berbelanja, melihat bahwa seperti inilah tata cara pelaksanaan aktivitas masyarakat di Pasar Sumpang. Nah, yang saya mau kasih garis besar terkaitan dengan Pasar Sumpang dengan industri campur cerobong asap ini, karena saya dengar informasinya itu juga pasar aman ini akan ada sebuah tambahan pariwisata ya. Sekarang bukan tambahan, mereka include. Include, bagian daripada. Iya, karena semua ini istilahnya terwujudnya pasar yang bisa juga menjadi destinasi wisata. Apalagi dia kan berdampingnya dengan salah satu spot terbaik Kota Parepare, Tondano Riverside. Jadi orang mungkin tujuannya ke pasar tapi rehat dulu, begitu lihat pemandangan, cuci mata dulu. Tondano Riverside. Betul. Kalau begitu, tentunya saya berharap banyak bahwa di sekitar pasar, kemudian memang ada sungai ya, ada kita punya sungai ini yang sangat
sangat vital, itu agar supaya nanti perilaku-perilaku masyarakat pasar dan di luar masyarakat di luar pasar itu tidak melakukan pengerusakan terhadap sungai kita. Boleh saja melakukan destinasi di Tondranger River saja, boleh saja. Kegiatan-kegiatan kepariwisataan. Tapi ingat jangan sampai mencemari sungai kita yang ada di sana. Karena sungai Tondranger kita punya sungai Tondrang ini, saya atensi sekali untuk bagaimana agar supaya pemerintah kota betul-betul bisa memberikan perhatian agar tidak tercemar. Saya atensi sekali ini dengan Pasar Aman. Mudah-mudahan ada perhatian terhadap potensi kerusakan sungai yang ada di sekitar pasar. Iya, baik. Nah ini kalau kita kembali lagi persoalan hunian istilahnya yang betul-betul ramah lingkungan, kemudian kita kembali concern karena ini adalah hari bumi tingkat internasional 2021. Tapi Pak Haji, ini kan kalau kita melihat dari Maret 2020 tahun lalu, Corona lagi lucu-lucunya sampai sekarang sudah nggak lucu-lucu sama sekali gitu. Karena orang sudah mulai jenuh dan segala macam. Bersyukurlah kita sekarang sudah banyak kelonggaran, kita masuk di zona hijau, kata Pak Haji sama dengan warna bajunya ya. Tapi kalau kita melihat seperti ini, apalagi di Ramadan, anak-anak juga sekolahnya di rumah, banyak juga WFH begitu kan. Kalau saya melihat sebenarnya produksi rumah tangga jauh lebih besar, produksi dalam artian limbah rumah tangga itu jauh lebih besar ketika orang-orang di rumah gitu dibanding aktivitasnya berseliweran gitu. Bagaimana Pak Haji melihat ini? Karena kan sebenarnya yang paling banyak melahirkan limbah itu selain memang industri, itu sebenarnya rumah tangga yang bisa memproduksi berton-ton dalam satu minggu. Nah Pak Haji seperti apa? Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa akibat aktivitas masyarakat selama ini, apalagi di masa suasana dan keadaan pandemi COVID-19 yang sudah setahun kita jalani dan sangat melelahkan ya, saya termasuk melelahkan, ya tidak dipungkiri tadi bahwa timbulan sampah itu memang kelihatannya ada peningkatan, ada tren. Karena kenapa? Karena masyarakat yang tadinya ini sudah harus bergerak sendiri di tempat aktivitasnya, baik di pasar, di kantor, di sekolah, ini kembali dikasih piranti ya, ada pembatasan sehingga mereka yang harus dirumahkan, mereka yang harus berapa persen itu untuk ikut kerja di kantor. Sehingga produksi timbulan sampah rumah tangga memang cukup meningkat, terutama sekali sampah-sampah yang akibat dari pesanan makanan-makanan yang dipesan delivery itu ya. Sehingga karena di rumah kan biasanya kita maklumi lah, selera kan itu terus kan pasti membosankan, sehingga tidak mau terpaksa harus pesan selera yang di luar. Nah itulah yang menimbulkan menambah timbulan sampah. Tetapi bukan berarti kita dengan hadirnya dengan pandemi COVID-19 ini kita sedikit kurang semangat atau tidak ada daya dan upaya untuk menghadapinya. Lewat Hari Bumi ini internasional ini justru kita diharapkan untuk agar supaya bagaimana seluruh masyarakat kembali mengingat bahwa bumi yang kita pijak ini kita harus betul-betul tempati, huni, dan setiap saat selalu harus berpikir restorasi. Pada pemulihan, jangan sampai selalu eksploitasi saja. Seperti itu. Restorasi. Ya, restorasi. Kita harus kembalikan ke wajah permulaan, minimal seperti itu. Nah, yang selama ini hanya mau eksploitasi. Kasihan kita punya bumi ini. Oke, baik. Kalau kita lihat dari wilayah Parepare, sebenarnya kita adalah beberapa tamu saya yang hadir di sini dari luar kota. Bahkan mungkin via Zoom yang pernah bertandang ke Parepare itu mengagumi sebenarnya etnografi daripada
Parepare gitu kan, kemudian juga kita kekayaan alam yang ada di sini, kita lengkap komplit dari pesisir, pegunungan, kita punya semuanya, meskipun mungkin porsinya tidak sebesar dengan kabupaten kota lain begitu di Sulawesi Selatan, tapi semuanya ada di Parepare. Kalau Pak Aji melihat sebagai orang yang concern dengan lingkungan gitu kan, potensi daripada Parepare untuk terlepas daripada mengembalikan marwahnya di zaman beberapa tahun yang lalu, paling tidak mempertahankan kansnya seperti apa Pak Aji dengan gebrakan perkembangan zaman yang mau tidak mau harus terjadi pembangunan di sana sini, tapi sejauh mana kita punya kesempatan untuk mempertahankan bumi kita tetap baik untuk di tanah Parepare. Iya, di mana-mana kota itu diperhadapkan pada dua sisi. Yang pertama, dia harus mengikuti irama perkembangan kota, menghadirkan seluruh pelayanan-layanan yang ada di perkotaan, yaitu bagaimana fasilitas layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan seterusnya. Di sisi lain, sebuah kota yang berkembang itu menimbulkan dampak akibat urbanisasi, akibat pertambahan penduduk. Dengan pertambahan penduduk ini tentu di suatu kota, bila tidak tertata dengan rapi, bila tidak tertata dengan indah, tidak tertata dengan sesuai dengan aturan yang ada, maka tentu akan menimbulkan berbagai macam permasalahan kota. Taruhlah seumpama dengan urbanisasi dengan banyaknya penduduk, tentu meningkatkan persentase pengangguran, satu. Yang kedua, dengan banyaknya penduduk yang masuk di kota Parepare, maka ruang atau tata ruang yang ada itu pasti sedikit demi sedikit akan berkurang karena pemukiman. Ketiga, karena sebuah kota menghadirkan pelayanan tentu tidak terlepas dari layanan transportasi. Layanan transportasi tentu juga akan menghasilkan dampak terhadap emisi gas buang. Nah, inilah semua kalau tidak terkelola dengan bagus di kota Parepare, maka jangan harap kita akan mewariskan sebuah kota yang indah yang selama ini diklaim baik oleh masyarakat Parepare sendiri maupun orang luar, itu bisa saja 5-10 tahun akan datang akan punah. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya mau kembali katakan bahwa dengan konsep yang diberikan Bapak Wali Kota, dengan beraninya mengatakan bahwa industri tanpa cerobong asap dengan memberikan layanan jasa pendidikan, layanan jasa kesehatan dan pariwisata, ini betul-betul sangat-sangat searah linear dengan konsep sebuah kota yang namanya kota hijau, green city. Ini karena pemerintah kota akan menghadirkan semua layanan jasa ini tanpa cerobong asap, artinya tanpa ada dampak-dampak yang ditimbulkan akibat perilaku-perilaku yang menyimpan terhadap potensi kerusakan lingkungan hidup. Boleh saja kita melakukan pembangunan, tetapi ingat bahwa tidak semua tempat di Parepare ini harus ditempati pembangunan, karena kita harus sisahkan sebagian untuk ruang terbuka hijau. Mbak Ika, saya tertarik tadi mengatakan bahwa memang dimensi Parepare ini, ya menurut saya memang ada 3 ya. Yang pertama dimensinya Parepare sebagai punya pesisir, kemudian dataran rendah, kemudian dataran tinggi. Konsep industri tanpa cerobong asap ini, Bapak Wali Kota betul-betul memberikan atensi bahwa pelayanan kesehatan itu berada pada di daerah pesisir sesuai dengan rencana tata ruang kota, yang tentunya juga nanti akan mencoba bagaimana menghadirkan sebuah layanan kepariwisataan. Nah, sehingga dengan layanan kepariwisataan ini kota akan berkembang. Nah, cuma kalau tidak diiringi atau tidak dikawal dengan perilaku-perilaku masyarakat ramah lingkungan, ya tentu terjadi kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, Mbak Ika, di Hari Bumi ini selalu saya katakan, bahkan kita momennya Hari Bumi ini mengisyaratkan kita agar supaya kita ini masyarakat Parepare yang menuju kota hijau itu dimulai dari sekarang untuk berperilaku bagaimana kita sehat dan bersahabat dengan lingkungan.
bersahabat dengan alam, kata Sehat Ebit dan GAD. bersahabat. Iya. Jangan sampai alam mulai bosan melihat tingkah kita. Akhirnya terjadilah beberapa bencana seperti salah satu yang kemarin terjadi di NTT, sebuah kedukaan bagi masyarakat di tanah air yang harus mengalami bencana banjir yang cukup besar waktu itu, dan semoga itu tidak terjadi dan menjadi pembelajaran. Karena alam sudah tidak bersahabat dengan kita. Kita yang berperilaku juga tidak bersahabat dengan kita. Selalu kita mau mencoba berpikir bagaimana merusak lingkungan. Memang pikirannya tidak mau merusak. Pikirannya tidak merusak, tapi perilakunya merusak. Yaitu tidak ikut memberikan perlindungan kepada alam ini. Tidak sinkron pola pikir sama pola perilaku. Baik, kita jeda dulu Pak Haji, izin saudara jangan kemana-mana, saya masih akan segera kembali bagaimana kita memaknai peringatan Hari Bumi Internasional 2021 di kesempatan kali ini. Saya pun mengajak Anda untuk berinteraksi di fanpage Facebook TV Peduli. Mungkin ada pertanyaan, ada tanggapan seputar tema hari ini, ataupun langsung pengen bersilaturahim dengan Pak Haji. Silahkan. Ini Ramadan ya, bagus sekali momennya. Saya masih akan segera kembali selepas ini, saudara. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id, atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station, 96.9. Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Baik saudara, Anda masih bersama kami. Selamat bergabung bagi Anda yang baru menemukan siaran kita pagi ini ya di channel 8 TV Peduli atau di fanpage Facebook via streaming ya. Bisa Anda simak tayangan kali ini. Dan saudara, kembali lagi, ini kalau tadi saya sempat berbincang dengan Pak Haji begitu, bahwa ini adalah sebuah terobosan yang luar biasa yang digelontorkan oleh pemerintahku, dalam hal ini ide cemerlang dari Bapak HM Taufan Pawe dari kota industri tanpa cerobong asap, yang kalau orang yang otaknya sederhana mungkin akan mikir lama, ini ceritanya gimana nih industri tidak ada asap. Nah ini sebenarnya bagaimana masyarakat kita mampu memaknai secara sungguh-sungguh, karena saya yakin ini bukan cuma PR pemerintah, tapi yang paling besar gebrakannya di sini adalah masyarakat, terutama pencinta lingkungan, saya kira. Silakan Pak Haji. Ya, jadi berbicara dengan kata industri, memang yang tercipta itu adalah produk, menghasilkan barang. Padahal tidak semuanya
menghasilkan barang, juga bisa jasa. Apalagi kalau misalnya mikirnya industri langsung pabrik. Iya, memang itu. Kalau itu yang tercipta bahwa kita bikin industri berarti ada pabrik ada cerobongnya gitu. Nah, memang tadi saya katakan bahwa kita harus maknai apa yang disampaikan atau apa yang divisikan oleh Bapak Wali Kota Papan Pawe ini, bahwa Parepare ini kota yang memiliki sumber daya alam yang sangat-sangat terbatas. Nah, dengan kecepatan, dengan kecerdasan beliau mempunyai visi dengan pandangan ke depan bahwa Parepare ini dengan sumber daya alam yang terbatas, bagaimana kita bisa menciptakan sebuah industri pelayanan jasa. Jasa, jadi bukan barang, industri pelayanan jasa. Nah, sama-sama menghasilkan bagaimana bergerakan, ada motorik ekonomi bergerak. Karena kalau industri barang di suatu daerah hadir, ya tentu sirkulasi, ada penerimaan tenaga kerja, ada distribusi logistik, dan seterusnya. Begitu juga dengan industri pelayanan jasa. Ingat, pelayanan jasa. Nah, pemerintah Kota Parepare membuat prem ketiga, yaitu bagaimana jasa pendidikan, bagaimana jasa kesehatan, dan bagaimana kepariwisataan. Ketiganya ini, pemerintah Kota Bapak Wali Kota ini mencoba untuk menjas, bagaimana mencoba untuk melakukan pergerakan secara simultan dan terkait, sehingga teori telapak kaki ini itu bisa akan menjadi sumber ekonomi baru. Saya yakin dan pasti bahwa dengan banyaknya orang yang datang ingin melakukan ingin datang ke Parepare untuk melanjutkan pendidikannya, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi yang sebentar lagi ITH akan hadir, itu akan nanti mencoba memproduksi jumlah banyak orang, memproduksi orang yang akan dilayani. Kemudian layanan kesehatan dengan infrastruktur. Coba kita lihat di sekarang ini yang berada di pesisir Tonrangan Riverside, itu ada rumah sakit Asri Ainun Habibie. Tentunya dengan rumah sakit standar regional ini juga nanti akan banyak bukan saja pasien dari luar Parepare, tetapi keluarga pasien yang menjenguk, yang juga akan datang menciptakan jejak-jejak kaki, sehingga menghasilkan juga perputaran atau pergerakan ekonomi. Kemudian kepesertaan dengan banyaknya dibangun pemerintah kota, view-view kota, ikon-ikon kota, taruhlah yang lagi sudah ternama dunia, yaitu balai Monumen Cinta Ainun Habibie, kemudian ada lagi yang sementara perampungan ini, mudah-mudahan mungkin sudah bisa kita nanti juga akan menyaksikan itu museum ya, Museum B.J. Habibie. Ya, nanti akan kita lihat bagaimana peninggalan-peninggalan sejarah Habibie. Semuanya ini pemerintah kota akan menghadirkan atau akan menciptakan produk jasa, bukan produk barang, produk jasa. Nah, dengan produk jasa ini ya tentu juga akan menghasilkan ekonomi baru, di mana semua kebutuhan-kebutuhan orang yang datang di Parepare bisa terlayani. Nah, kalau orang sampai siang malam sudah berkeseliweran di Parepare dengan kesibukannya masing-masing, aktivitasnya masing-masing, ya tentu taruhlah kita rata-ratakan setiap orang membelanjakan dananya, uangnya 100.000 kali sekian orang per hari, coba bayangkan bagaimana tidak menggeliat ekonomi. Nah, itulah yang dikatakan pemerintah kota, dan saya bisa maknai bahwa industri tambah corong asap itu tidak berarti bahwa menghasilkan barang, tetapi menghasilkan jasa. Seperti itu. Oke, baik. Nah, ini tadi sempat disinggung oleh Pak Haji, Rumah Sakit Regional Asri Ainun Habibie itu kan kalau saya kira tidak berlebihan. Saya sendiri yang mengejawantahkan itu kalau hadirnya kembali di segmen awal ada Pasar Aman, Pasar Sumpang Mindangai, kemudian ada Tonrangan Riverside, kemudian ada Rumah Sakit Regional. Mohon izin, saya tidak bermaksud melebih-lebihkan, tapi ini seperti segitiga emas. Tapi ini lagi segitiga emas, karena istilahnya ini bisa menjadi sumber ekonomi baru. Ya, Parepare kan tidak punya sumber daya alam, tetapi ini lokomotif perekonomian ini luar biasa. Pasti bergerak. Sumpah Mindangai sekarang ini sudah mulai terangkat, sudah mulai
menggeliat ekonominya. Coba bayangkan sampai-sampai di daerah Sumpah Minanga itu setiap hari Rabu dan Sabtu itu tingkat kemacetan sudah sangat terasa. Bukan sangat terasa, cukup macet. Dengan kehadirannya itu pemerintah kota melalui Bapak Wali Kota kembali berpikir cerdas dan bergerak cepat untuk bagaimana menghadirkan jembatan kembar. Nah ini semua kan akibat daripada multiplier menciptakan atau menghadirkan industri-industri jasa. Multiplier efeknya sampai ke situ ya. Sampai di situ. Bayangkan itu kalau orang dari Makassar, orang dari Baru, dari Pinrang, semua masuk ke kota Parepare hanya untuk ingin bagaimana menghabiskan waktunya weekend di Parepare dengan mengunjungi beberapa destinasi-destinasi yang ada. Coba bayangkan 5 tahun yang lalu dengan sekarang ini luar biasa. Cuma karena sekarang ini ya memang masih dalam suasana dan kondisi pandemi COVID-19 sehingga ya masyarakat sedikit tertahan untuk bergerombol datang. Walaupun sering banyak yang juga bandel-bandel ya. Artinya karena ini akhirnya main kucing-kucingan dengan petugas itu. Iya, karena itu tadi karena keinginan untuk melakukan relax di kota Parepare itu sudah mulai terbuka. Ya, karena mereka satu kali jalan ke Parepare semuanya ada, gitu kan? Insya Allah. Bisa lagi sakit, bisa berobatnya dekat pasar, jadi dekat spot pariwisata. Apalagi kalau misalnya kita berharap ini benar-benar sudah bisa secara maksimal ya, kita sudah bisa merasakan hangatnya pelayanan kesehatan di Hasri Ainun Habibie. Kalau saya melihat ada salah satu rumah sakit juga di Kota Makassar, saya merasa sama, itu mirip-mirip ya. Di pinggiran itu Tanjung Bunga ke dalam itu view pesisir. Ya, view pesisir. Jadi gitu kalau kita ke rumah sakit itu pun kita belum dapat pelayanan dan perawatan secara intensif. Baru buka jendela, perasaan sudah sembuh karena matanya sudah dimanjakan begitu dengan view yang ada. Rumah sakit Hasri Ainun ini dengan konsepnya apa tadi itu medical tourism ya. Medical tourism. Yang terkenal itu medical tourism karena pasiennya katanya ini belum ketemu dengan dokter, hanya melihat dan membuka jendela di di kamarnya nanti itu sudah 10-30% potensi kesembuhannya sudah ada. Dan itu memang dan memang itu biasa didapatkan, terutama apalagi pasien yang melihat ke view pegunungan yang hijau-hijau, pasti itu dengan tembok. Yang lebih sembuh, yang cepat sembuh dekat jendela. Nah, cepat sembuh itu kalau mau lihat alam. Nah, Parepare insya Allah dengan konsep yang ditawarkan oleh pelayanan jasa kesehatan rumah sakit regional Hasri Ainun Habibie ini dengan tourism medikalnya, insya Allah pasien tidak disembuhkan 100% dari penanganan medis, tetapi ada 30% paling sedikit ikut campur tangan alam yang akan menyembuhnya. Luar biasa. Alam yang menyembuh. Iya. Benar-benar. Iya. Jadi kalau dia menghadap ke barat, maka dia akan memandang indahnya pantai atau pesisir pantai yang ada kemudian dia memandang ke timur, maka pasti akan melihat indahnya pegunungan di dataran tinggi di Parepare. Iya, jadi istilahnya ini semua adalah berkah. Kalau Ramadan mungkin karena ini momennya pas bulan suci Ramadan, jadi mungkin itu adalah keagungan ilahi, begitu ya. Dan kalau saya sedikit mengutip beberapa quote-quote gitu, ada mengatakan beberapa kota-kota besar yang macet, panas, penuh polusi, mungkin Tuhan menciptakannya lagi ngambek. Tapi Parepare indah ya, permai. Mungkin Allah menciptakan Parepare pas lagi senyum gitu, pas lagi happy, jadi semuanya indah begitu. Kita jeda dulu Pak Haji, saudara jangan kemana-mana, saya masih akan segera kembali selepas ini.
Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Baik, saudara, Anda masih bersama kami di menit ke-40 ya, 40 sekian, udah meninggalkan pukul 10 pagi ini. Dan kita berada di segmen terakhir. Menarik sebenarnya kalau kita mengulas seputar lingkungan, bagaimana kita, karena apa ya, terlepas dari kebutuhan kita, orang sih mengatakan selalu kebutuhan pokok itu adalah sandang, pangan, papan, informasi ya. Apalagi anak muda Pak Haji, dia malah mengatakan yang paling pokok adalah sandang, pangan, papan, pacas. Itu pacas gitu. Cas. Harus dikurang-kurangi itu cas. Karena kalau kurang-kurang cas berarti energi juga berkurang. Energi listrik bisa dikenakan. Hemat biaya juga gitu. Iya. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi, salah satu yang menjadi yang perlu menjadi konsentrasi kita dari semuanya itu adalah lingkungan. Gimana kita bisa nyaman kalau lingkungannya tidak bagus, bagaimana kita perasaannya happy kalau lingkungannya berbau tidak nyaman begitu kan. Jadi sebenarnya kembali ke lingkungan. Baik Pak, jadi segmen ini tema kita adalah mewujudkan Green City, kota hijau, betul, menuju kota industri tanpa cerobong asap. Apalagi Kominfo sendiri dulu sudah tahun kemarin ya meluncurkan program Priti, Parepare Smart City. Ini komplit. The Green City, Smart City. Ini istilahnya benar-benar kita kompleksnya paripurna begitu. Nah, kembali bagaimana masyarakatnya ini siap. Masyarakat ini siap bagaimana membantu pemerintah, stakeholder terkait menciptakan. Jadi kita merasa bahwa saya orang Parepare, saya berkewajiban untuk melaksanakan itu. Ya. Sejauh ini Pak Haji melihat animo masyarakatnya Parepare. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama saya mau katakan bahwa sekarang ini membahas atau melakukan tindakan sekaitan dengan lingkungan kelihatannya semakin tahun ini bertambah. Kenapa saya katakan karena itu? Karena kita lihat beberapa organisasi masyarakat yang memang tidak concern atau tidak fokus atau tidak sentral dengan lingkungan, tetapi kegiatan-kegiatannya
sudah mulai selalu bersatu dengan lingkungan. Kemarin Karang Taruna sudah ikut menanam pohon. Kemudian ada kemarin nih cyber SMSI, cyber wartawan itu media itu, cyber media Iya. Dalam aktivitasnya, dalam programnya juga dicantumkan menanam pohon. Saya ada sempat ikut menyaksikannya. Kemudian dari keagamaan, saya baru membaca di media sosial juga, salah satu masjid sudah mendapat bantuan pohon mahoni sampai berapa ratus pohon. Artinya apa? Akibat mungkin karena forum komunitas hijau yang selalu gencar dimediakan, dipublikasikan baik melalui media sosial maupun seperti TV Peduli ini, tergugah untuk bagaimana mempersiapkan masyarakat Parepare untuk menjadi penduduk berkota hijau, Green City. Perlu saya katakan di sini bahwa Green City atau kota sehat itu adalah sebuah konsep, sebuah konsep kota yang sehat dan bersahabat dengan lingkungan. Artinya Green City ini itu kita akan mewujudkan sebuah kota di mana penduduknya, masyarakat yang ada di dalamnya itu berperilaku ramah lingkungan, bersahabat dengan lingkungan, sehingga setiap tindakan, setiap aktivitasnya itu selalu mencerminkan ramah lingkungan. Nah, mudah-mudahan kita bisa mulai bangkit besar, dimulai dari pasar aman. Ya, saya terobsesi, saya sangat-sangat terkesan sekali dengan konsep yang disiapkan itu atau yang ditawarkan di sekolah pasar aman, dengan menghadirkan pembeli dan penjual yang nantinya akan bisa memulai dengan sikap dan perilaku beramah lingkungan. Mudah-mudahan itu bisa kita mulai bangkit, kita bisa memulai dari pasar Sumpang. Karena kenapa? Karena kalau pasar yang sudah dimulai masyarakatnya dengan perilaku ramah lingkungan, ya taruhlah seumpama dengan pengendalian sampah plastik, dengan belanjanya sudah bisa dikurangi, mungkin bisa membawa keranjang dari sendiri. Rumah. Ingat waktu saya kecil zaman TK itu kalau ibu-ibu semuanya itu kan sudah luar biasa. Ke pasar bawa keranjang sendiri. Apalagi kalau penjual ikannya sudah pakai mencoba daun, kembali pakai daun. Bisa itu? Iya. Kalau itu bisa kita banyak, kita ada pohon ketapang itu, daun-daun ketapang yang hanya dibuang dibakar saja. Betul sekali. Itu bisa kita didaur ulang kembali, artinya digunakan kembali, recycle kembali itu. Ya. Dan bisa menjadi ekonomi bisnis baru sih. Iya. Nah, oleh karena itu dengan perilaku-perilaku seperti ini tidak mustahil itu Parepare akan menuju ke Green City atau kota hijau. Itu tidak mustahil. Kemudian dengan konsep kedua yang dicanangkan Bapak Wali Kota dengan industri tanpa cerobong asap, itu betul-betul bisa memberikan motivasi kepada kita bagaimana agar supaya pelayanan-pelayanan jasa yang bisa dilakukan baik di pendidikan, kesehatan maupun di pariwisata itu betul-betul bisa menghasilkan sebuah perilaku yang sangat-sangat ramah lingkungan. Di sektor pendidikan umpama, anak didik kita itu sudah akan dibiasakan dengan membawa botol tumbler. Apalagi nanti sebentar di bulan Juli rencana kita akan tatap muka, di mana anak didik kita ini itu sudah dibekali dari rumah, tidak lagi berhubungan dengan kantin kalau dia sudah dengan dia harus membawa bekal. Nah, tentunya dengan pembiasaan-pembiasaan seperti ini itu sudah merupakan cara secara mendasar memberikan pendidikan kepada anak untuk berperilaku ramah lingkungan. Di sektor kesehatan seumpamanya, kita bisa lihat bagaimana masyarakat bisa menggunakan alam yang ada, yaitu tentunya tidak terlalu banyak masyarakat yang melakukan penambangan pohon yang bisa mengancam potensi terjadinya penyakit ISPA. Banyak pohon berarti banyak oksigen. Kurang pohon berarti kurang oksigen, sakit. Nah, sekarang ini kita harus. Karena orang selalu begini. Kalau tapi Pak Haji mohon diluruskan kalau saya keliru. Karena kan sini orang jor-joran tanam pohon. Logika sederhana saya, pohon mahoni itu tidak akan tumbuh setahun. Kan itu bisa bertahun-tahun kalau baru mau tanam. Sedangkan kan kita sudah banyak di pelataran beberapa jalan gitu kan, di ruas-ruas jalan juga sudah ada pohon. Dan tidak
Tidak sedikit orang yang berasumsi sudah tua lah, angin kencang lah, dan segala macam ditebang lah. Sedikit saja Pak Haji sebelum kita berpisah per jam 11 nih kan. Iya, karena itu tadi masih pola pikir yang digunakan bagaimana kita ini bisa hidup dengan selalu mau melakukan penebangan pohon, memangkas pohon, menghilangkan pohon, padahal dia tidak tahu bahwa izin Pak Haji. Semestinya pola pikirnya itu menanam dulu baru karena sebenarnya yang paling kalau saya Pak Haji oke menanam pohon itu perlu dilakukan, tapi saya kira merawat ini yang tidak bisa dan harus selalu berkesinambungan. Karena coba kita lihat bulan lalu kita kena baru saja kita tinggalkan cuaca ekstrim. Berapa ratus kita punya pohon ini tumbang akibat karena alam. Kita tidak boleh selalu mengatakan coba melihat Pak Haji. Karena kita tidak kasih izin untuk tebang, untuk alam terjadi. Tidak begitu. Itu karena alam, itu karena karena kehendak Tuhan, kehendak Allah bahwa pohon ini akan rubah. Bukan berarti dengan alasan seperti itu kita harus babat semua pohon. Tidaklah. Tidak seperti itu. Mungkin saja karena kita punya perlakuan terhadap pohon itu tidak ikut merawatnya. Nah, coba saya lihat beberapa pohon yang tumbang itu akibat karena di sekitar akar pohon itu ada tembok yang menutupi sehingga resapan air tidak terjadi. Kalau resapan air tidak terjadi di sekitar akar pohon, otomatis tanah yang ada di dalam itu tidak ada oksigen, juga tidak ada air yang bisa melengket. Misalnya seperti tanah liat itu melengket dengan akar, otomatis kering sehingga mudah saja ditumbangkan oleh angin. Jadi jangan salahkan bahwa faktor karena tidak dipangkas. Faktor kita sendiri yang menjelaskan seperti itu. Dan kita tidak boleh selalu salahkan. Coba bayangkan kalau kencang angin, siapa yang bertanggung jawab? Wah, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Oleh karena itu, kita berperilaku dan bersahabat dengan lingkungan agar supaya kita bisa hidup sehat. Bagaimana kita bisa mewariskan pare-pare untuk generasi yang akan datang. Iya, karena menebang pohon-pohon itu ada adabnya. Nah, ada aturannya, nanti kita bahas lagi. Iya, ini Pak Haji kalau coba pohon udah istilah tebang-tebang pohon, Pak Haji langsung naik ini. Naik sedikit, ada berapa ini. Naik ini, kemudian naik berapa, distolnya ini tekanan darahnya naik beberapa persen gitu kan. Baik, kita sudahi perjumpaan kita kali ini karena ini sudah waktu harus misalkan kita karena masih ada program acara berikutnya yang bisa Anda simak di TV Peduli dan juga beragam informasi terkini akan dikabarkan oleh teman-teman jurnalis kami yang ada di lapangan lewat Peduli News dan juga ada apa kabar pare-pare ya. Dan saudara, selamat melaksanakan ibadah puasa bagi Anda menjalankannya, semoga dilancarkan sampai beduk maghrib nanti. Insyaallah. Dan insyaallah sampai di hari kemenangan. Karena ini sebuah kesyukuran tersendiri, kita sudah bisa sholat tarawih di masjid dengan tentu saja menegakkan protokol kesehatan yang tetap ketat seperti itu. Dan insya Allah nanti di Hari Raya Idul Fitri kita bisa berlebaran bersama, bersilaturahim meskipun ada anjuran untuk tidak mudik. Tidak mudik ya nggak apa-apa, di sini saja gitu kan. Sama kita punya keluarga dekat kok semuanya di sini. Baik, terima kasih Pak Haji sudah hadir. Selamat Hari Bumi Internasional 2021. Dan saudara, sampai di sini saya menemani Anda untuk program acara talk show. Menarik sekali perbincangan kita dengan Bapak Haji Bachtiar Syarifuddin, ya luar biasa dengan potensi. Kita jangan sampai dalam Al-Quran dikatakan nikmat apa lagi yang kita dustakan. Luar biasa. Allah telah memberikan kita luar biasa kota Parepare. Semoga ini bisa kita lestarikan, kita jaga. Kita wariskan. Dan kita wariskan. Jangan untuk kita saja, tapi kita wariskan untuk anak cucu kita. Generasi berikutnya menunggu. Yang harus menikmati. Berdosa kita ini kalau kita wariskan dengan kota yang tidak layak huni. Betul. Saya pamit saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa. Salam Kota Hijau. Salam Kota Hijau.